Di dunia ini diharamkan, kenapa di surga dihalalkan ya? Kata siapa? Yang di surga itu kan Anggur, sudah anggur kan nggak memabukkan. Kan nggak memabukkan. Kalau memabukkan, yang ya pasti diharamkan diharamkan. memabukkan, yang diharamkan memabukkannya atau anggurnya? Iya. Anggurnya karena memabukkan. Ya kalau minum anggur Karena sedikit nggak memabukkan. mabuk, nggak haram. Oh kan enggak gitu. Hadisnya mengatakan kalau kalau yang sedikitnya itu bisa menyebabkan mabuk, banyaknya pun haram. Hadisnya bunyi gitu. Oh jadi dari kalau yang sedikit gini, kalau yang banyaknya itu menyebabkan mabuk, yang sedikitnya sedikit pun haram. Oh kalau alkohol gimana Pak? Alkohol asalkan dalam alkohol kalau sedikit alkohol kalau sedikit mungkin nggak mabok Pak, tapi kalau banyak mabok Pak, gimana? Iya kan alkohol enggak untuk diminum kan, kecuali minuman yang beralkohol. Kalau tape uli alkohol nggak tuh Pak? Tape ubi itu alkohol nggak? Alkohol itu nggak najis bro, tapi kalau dimakan haram. Kalau diminum, tape gimana? Tape gimana? Tapai? Iya tapai nggak memabukkan tuh? Iya karena alkoholnya nggak begitu banyak. Iya kan bukan untuk kita, bukan untuk mabuk-mabukan. Yang dilarang itu kan homer. Mau saya kalau alkohol jadi homer, nah itu baru. Iya kan sumbernya kan dari yang kecil, bakal bisa menjadi besar. Kita aja dilarang menjual anggur. Diulangi Pak. Yang haram itu anggurnya atau mabuknya di dunia ini? Ya mabuk, anggurnya yang menyebabkan mabuk. Kalau saya minum anggur, berarti anggur ya dong. Muslim, atau Pak Munir Muslim minum anggur tidak mabuk itu halal. Anggur haram juga. Kalau anggur, kalau cuma anggur nggak halal, nggak haram. Kalau cuma minuman rasa anggur itu. Bukan rasa anggur, minum bir gitulah, bir alkohol. Iya haram lah bro, nggak boleh bro. Berarti yang diharamkan itu mabuknya atau birnya? Ya kan kalau sudah namanya bir itu kan ya pasti memabukkan gitu kan. Jadi walaupun nggak sampai mabuk itu haram juga. Karena apa? Karena kita tidak tahu ukurannya ini mabuk apa enggak. Aku ini pusing apa setengah-tengah pusing gitu kan? Nggak tahu gitu. Bukan kalau berlebihan, masa nggak bisa nakar sih. Dia tahu dia mau mabuk, memang tancap terus. Memang takarannya itu supaya nggak mabuk itu berapa gelas bro? Yang nggak diharamkan agama mabuk itu. Minum susu pun kebanyakan mabuk. Kok ini domba nih. Air putih pun minum banyak-banyak juga mabuk. Namanya bunuh diri kamu. Ya kan namanya kebanyakan itu enggak baik. Yang saya udah nama malu. Nama malu bini ya. Di surga Pak Munir boleh makan babi nggak? Apa ya? Makan daging babi. Nggak tahu sih, nggak ada ininya. Kata Pak Alex Muslim di sana tempat kenikmatan daging katanya. Ini jalan apa? Iya terus. Dharma Husada. Hah? Dharma Husada ya. Oh iya, makasih. Ini Pak Mawe. Katanya tempat mewujudkan keinginan kenikmatan daging yang tidak terwujud di surga terwujud, katanya Pak Alex Muslim. Iya. Bener nggak? Barangkali ada. Kan gini nggak ada kabar di surga ada kambing, ada ayam pun nggak ada tertulis. Katanya kenikmatan daging.
Maksudnya gini, kata Pak Alek Muslim itu di dunia ini yang melakukan amal itu adalah daging gitu kan, yang merasakan sakit, yang melakukan dosa kan adalah tangan kita, yaitu daging. Jadi tangan kita itulah yang dibakar. Dan kalau tangan kita ini yang melakukan sumbangan, misalkan megang uangnya, itu tuh tangan kita lah yang merasakan nanti kan. Ya kan ada minuman, kan ada makanan gitu loh logikanya. Ya gini bro, nggak mungkin yang melakukan daging ya, yang sengsara daging kita, yang mati daging kita, terus yang merasakan adalah roh gitu. Iya, berarti kalau kan, roh itu kan kalau ada makanan ada minuman kan? Kalau ada minuman ada makanan kan? Iya tentu ada mungkin, cuman kan nggak disebutkan. Tapi entahlah kalau aku nggak pernah. Iya pasti banyak bos, makanan itu pasti ada, cuman aku kan bilang, aku belum pernah dengar tuh ayatnya gitu kan. Artinya di surga itu mau minta apa aja boleh gitu. Misalnya gini ya, Pak Munir dulu misalnya, maaf ya, ini misalnya, atau si Alek Muslim tuh pernah nggak sengaja atau sengaja pas dulu muda nakal tuh dia makan babi misalnya, si Alek gitu ya. Terus dia enak ya, aduh tapi haram, habis itu dia tobat gitu kan. Nah pas dia mau sakaratul maut tuh dia kepikiran tuh, ya semoga di surga nanti saya bisa makan daging babi yang enaknya luar biasa ya Tuhan gitu kan. Alex saya ngomong kayak gitu. Itu bisa gitu ya terjadi ya, sesuai keinginan Alex ya? Ya mungkin. Ya. Intinya ya. Surga itu kan kita tidak tahu, nggak pernah terbesit dalam hati kan. Jadi di surga itu minta apa aja, pasti dikabulkan. Itu tuh ya permintaannya yang misalkan yang kebaikan ya, maksudnya. Main PS itu baik bro. Jahatnya main PS di mana? Main PS itu kan kalau di kita itu kan perbuatan yang sia-sia. Sedangkan ayatnya mengatakan sia-sia. Sedangkan ayatnya mengatakan bercampur di Al-Quran itu mengatakan di Al-Quran itu mengatakan bahwa di surga itu tidak ada perbuatan yang sia-sia. Mereka tidak pernah lapar gitu kan. Tidak orang main PS itu kan karena lapangan bola sempit, jadi dia main PS sepak bola. Terus mau kursus karate mahal, makanya dia main PS yang bertarung itu. Mau jadi tentara nggak diterima, jadi dia main tembak-tembakan. Kan kayak gitu keinginan. Atau di sana saya bisa tiba-tiba saya berubah jadi ini apa ya? Gitu bisa ya, pemain sepak bola gitu ya. Jadi di surga nanti bisa sepak bola gitu nggak sih? Ya bisa, tentu bisa. Cuman pertanyaannya siapa yang mau main bola? Orang semuanya pada sibuk main sama bidadari kok. Semuanya pada sibuk main sama bidadari kok. Itu nggak berhenti ya gitu ya, tiap detik main gitu ya. Aduh, bro. Memeluk bidadari itu 40 tahun katanya baru ini lepas. Coba istri kita peluk 1 hari aja, udah bau apa itu? Bau macam-macam mungkin, bau keringat lah, bau apa gitu kan. Tapi kalau bidadari 40 tahun gitu kan, seakan-akan kita nggak mau lepas gitu. Itu luar biasa. Iya. Astaga. Seandainya kancing baju bidadari katanya kalau jatuh ke dunia itu akan membuat terang seluruh dunia. Itu contoh di rumahnya domba kecil itu. Rumahnya domba kecil terang itu, kejatuhan benik bidadari itu. Kancing itu. Awas copyright live ini. Oh domba ini nyanyi aja nih. Ini kok live sih? Waduh, ini gimana nih kok live ini? Ntar kembali ke surga gini ya. Jangan-jangan saya tertarik sama surganya Pak Munir gitu loh. Kita bertanya.
Coba Pak Budi ceritakan surganya gimana sih, yang sebenarnya sih kok tadi kayaknya ragu-ragu sih. Iya kan, ini kan Kalau kerjanya main sama bidadari, terus kapan ibadahnya ke Tuhan? Ibadahnya ya itu gitu Pak. Di surga gak ada ibadah bro. Di surga ini tugasnya cuma di dunia ibadah itu. Ibadah itu cuma di dunia. Masa di dunia ibadah, di surga ibadah lagi. Apa gunanya masuk surga Anda? Nah, terus malaikat kerjanya ngapa nonton sampean wik-wik? Tuh, malaikat itu nggak ada nafsu bro, nggak ada. Iya nonton gitu. Malaikat. Sampean lagi itu di istana sampean itu, terus malaikat misalnya Pak Munir, malaikat ambilkan minum, kamar. Oh, ronde kedua. Bukan malaikat, yang bukan. Para pelayan itu yaitu adalah para bidadari surga gitu. Jadi istri kita itu adalah ratunya para bidadari. Bidadari itu nggak ada apa-apanya katanya bro. Ya, masih jauh, nah, gitu kan. Enak ya, surganya enak ya. Istri kita. Karena apa? Karena istri kita itu kan melalui proses penderitaan gitu kan. Harus melayani suami, harus ngurusin anak, harus beribadah, puasa. Nah, jadi di surga itu derajatnya lebih tinggi daripada bidadari kalau dia masuk surga. Nah, jadi kalau misalkan para bidadari ini, kenapa dia lebih masih cantik istri kita gitu kan? Bidadari itu kan nggak ada melalui proses kelahiran kan, gitu. Nggak ada proses usaha, udah jadi langsung segitu, adanya gitu. Ya, jadi pantas gitu. Disiksa di neraka. Masalahnya transit neraka dulu sih ya Pak Munir ya. Tadinya saya tertarik loh, tapi ada transit ke neraka, jadi saya mikir makanya kalau itulah bro, supaya apa? Itu efek jerah. Jadi yang nggak masuk akal itu kalau Anda sudah ditebus dosanya, ya. Anda walaupun punya utang ke tetangga nggak usah bayar, udah ditebus kamu, udah nggak usah. Walaupun kamu anaknya terbunuh, biar nggak usah minta balasan. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi Islam itu memberikan efek jerah sama seperti hukum di dunia ini. Siapa yang bersalah ya dihukum gitu kan. Yang nggak bersalah nggak dihukum. Kalau kamu bersalah banyak, hukumannya lama. Kalau kamu bersalahnya sebentar, hukumnya sebentar gitu. Gini, kan katanya ya, selain Nabi Anda itu yang otomatis masuk surga, itu juga ada beberapa kriteria orang yang bisa langsung ke surga tanpa transit gitu ya. Ibaratnya ya tiketnya VIP itu. Nah, itu misalnya orang yang berjihad gitu ya. Nah, kenapa Pak Munir nggak berjihad, misalnya perang ke Afghanistan, itu kan matinya cepat itu, atau ke Palestina daripada disiksa di neraka ribuan tahun? Oh nggak boleh bro, kalau kita nggak ada keputusan dari ulil amri, yaitu para ulama atau pemerintah. Kalau aku ini siap aja bro kalau ada panggilan jihad bro. Misalkan di Arab itu sudah nggak ini lagi kan, udah nggak kondusif gitu kan, lalu memerlukan para pejuang dari Indonesia, aku siap bertempur. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk, nggak tahu strategi perang, nggak punya senjata, itu namanya bukan mati syahid, itu namanya mati konyol. Pengen mati konyol itu. Berarti itu mesti ke neraka dulu ya? Iya, kalau itu lagi dosanya bro. Ya kalau nggak mau masuk neraka, ya jangan melakukan kesalahan, selalu bertobat kepada Allah. Ya, segera bayar hutang kalau punya hutang. Kalau menjolimi tetangga, buru-buru minta maaf, datangi ke rumahnya, sungkem, minta maaf ya, bukan malah diem aja terus dosanya diampuni, jangan gitu. Ya. Nah, tapi gini bro, walaupun kita mati syahid, walaupun ini perang nih ke Arab misalkan, tapi kita punya utang misalkan, pinjam panci nggak dikembaliin, itu nanti akan
di akhirat itu mikul panci, bro. Oh, kirain ditabokin Nyari pakai itu. panci. Tamparin pakai Enggak, panci. itu nyari siapa? Nyari tetangga kita yang kita pinjam pancinya tadi nanti di Padang Masyar sana. Di Padang Masyar, bayangkan, nah dari Nabi Adam sampai sekarang tuh berapa banyak orang itu di Padang Masyar itu. Di Padang Panjang aja payah gitu kan. Di akhirat ada internet itu nggak sih? Amunir, oh ya di surga ada internet ya, Pak? Ngapain internet? Mau pada sibuk main sama bidadari kok. Ngurusin internet. Loh, kan segala keinginan bisa terlaksana, Pak. Ada orang yang tiap hari kerjaannya tuh, oh ya, aduh ini internet ini serasa boleh. Boleh ya, ada internet ya, ada Google gitu ya. Iya. Set deh. Enak juga ya di surganya ya, Pak ya? Iyalah. Ini tak apa aja boleh kok. Tapi disiksa neraka dulu ya, juga. Nanti makanya, Bro Edo di sana nanti jadi ahli IT juga ya? Nggak perlu katanya. Makanya kalau nggak pengen mau masuk neraka, ya lakukan yang Allah perintahkan. Kalau kamu pengen masuk surga, jalannya sholat, puasa. Gini. Kalau sekarang mau masuk neraka, siapa yang bisa di dunia ini? Siapa yang yakin dirinya itu masuk surga? Ada nggak yang selama ini pernah mengatakan bahwa saya yakin masuk surga ini? Ada nggak sih? Kalau yakin sih, kalau misalkan nih perbandingannya antara saya dan Islam lainnya, nah itu kita nggak boleh yakin. Kamu dia yakin nggak gitulah? Loh, kok nggak boleh yakin? Kalau aku masih Islam yakin. Kalau aku masih Islam yakin. Karena apa kata Nabi Muhammad? Ada orang yang paginya melakukan perbuatan orang yang di surga, terus di sore harinya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Artinya dia di sore harinya ada yang kafir, ada yang dari kafir ke masuk Islam gitu kan. Jadi kita ini nggak tahu apa nanti akhir hayat kita suul khotimah apa husnul khotimah gitu. Makanya kita ini diwajibkan untuk berdoa. Allahumma jinna minanar, Allahumma jinna minanar, Allahumma jinna minanar. Jangan transit gitu. Ada pula doanya supaya intinya belum ada yang yakin akhir yang baik. Karena nggak bisa ngitung sih. Kalau perbandingannya antara agama Islam vs Kristen, kami harus yakin Islam pasti yang selamat. Enggak usah, anggaplah Kristen masuk nerakamu semua. Ini kita lagi belajar. Kita lagi belajar surganya Pak Munir gitu loh. Itu kan siapa tahu di sini domba kecil berminat gitu kan. Jadi bos yang masalahnya nggak ada yang yakin loh. Gimana saya mau yakin masuk surga ya? Disiksa dulu di neraka 1000 tahun mau mampus lah, ditusuk-tusuk. Kan aku udah bilang kalau kamu pengen nggak pengen transit ya kamu lakukan. Ya itu kan kalau nggak ada yang menjamin masalahnya. Kalau cuma kalau mah itu kalau orang Jawa bilang jual abab. Kalau pengen masuk surga langsung ya ikut Yesus lah. Kalau pengen kekal di neraka, kalau kamu pengen kekal di neraka selama-lamanya, ya ikutlah Kristen. Ya terserah. Kita kan nggak lagi bahas Kristen. Kalau kamu pengen kekal di surga selama-lamanya, berbuatlah baik, masuklah Islam. Inna dina inna wal Islam kan udah ada ayatnya jelas. Manusia mana bisa begitu. Nabi aja nggak bisa, apalagi lu. Nggak bisa gimana sih? Jangan bahas itu, lagi live ini. Pakai terminologi umum aja, surganya Pak Munir itu. Nggak usah nyebut agama, nama nabinya, nanti ada yang tersinggung. Ya kalau gini bro ya, agama supaya tidak bertentangan dengan nabi sebelumnya itu apa ya, harus bertauhid. Itu nggak ini apa nggak bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau ingin selamat tapi itu kemudian beramal sesuai hukum. Nah barulah di situ nanti Anda akan meninggal dalam keadaan bertaubat. Ya itu kan belum pasti.
kan satu pertanyaan saya tadi, kalau dari spesifikasi surga sih kayaknya speknya wow gitu kan, dapat istana, dapat bidadari. Tapi dari itu loh, nggak ada yang menjamin. Maksudnya masuk surga tapi lewat neraka itu disiksa gimana itu? Ada kata Nabi Muhammad ada 70.000 orang golongan orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Nah, misalkan yang kayak saya bilang tadi beramal soleh, beramal mengamalkan seluruh isi Al-Quran kan gitu. Lalu yang bisa meninggal dalam keadaan bertaubat. Ya, iyalah. Masa sholat aja nggak mampu? Sholat terus jangan menyakiti. Kan mampu aja. Mampu. Kamu melakukan seperti apa yang kamu bilang nggak? Iya mampu. Lu percaya? Jadi besok amal lu itu masuk surga lu. Bikin masuk kamu masuk surga. Iya, pasti. Enggak, pertanyaan saya, dengan amalmu sekarang, pahala lu sekarang nih, itu sudah menjamin kamu masuk surga belum? Dijamin, bro. Yakin lo? Yakin. Enggak, amal kamu sudah bisa jadi modal. Pak Domba Umbaran, kalau di dalam agamanya Pak Munir, itu semuanya masuk surga Pak Umbaran. Pak Domba. Yakin masuk surga. Iya, asalkan aku tadi bilang. Tapi yang dipermasalahkan harus ada kamu yakin? Pak Domba, enggak Anda ketinggalan dalil. Cuma kalau di tempat mereka itu semua Islam itu masuk surga kata Pak Munir, tapi harus ada yang dicuci dulu di neraka itu. Iya, tapi gini bos, jangan lupa Nabi mengabarkan bahwa 70 orang, tak terima. 70 orang ya yang masuk surga tanpa hisab. Misalkan satu bertauhid, ya kan? Aku kan udah bilang tadi kan. Nah, nomor 2 misalkan mengerjakan amal soleh kan gitu, sholat, puasa gitu kan. Kemudian meninggal dalam Islam. Sholat sekali ditinggalkan aja masuk neraka lu Pak. Ada sampai meninggalkan sholat udah berapa kali? Kemudian bersih dari dosa syirik. Kemudian misalkan nggak boleh ke dukun, nggak pernah minta ruqyah, nggak pernah percaya kepada dukun, gitu kan? Terus bersyahadat ketika meninggal itu langsung masuk surga itu. Artinya mengucap la ilaha illallah, gitu kan? Gitu. Kemudian mengikut apa yang Rasulullah kerjakan. Muhammad mengerjakan itu semua aja nggak yakin masuk surga kok? Gimana sih lu? Kemudian ada juga para sahabat yang dijamin langsung masuk surga oleh Rasulullah. Para sahabatnya sudah pada Abu Bakar, tolong jangan terlalu ofensif dulu. Ini dialog santai. Ini live dulu. Ya nanti kalau ada yang sensitif, saya take down lagi. Nanti lama-lama nggak ada videonya CIA. Setiap kali ada. Oke. Lanjut, brother. Misalkan orang yang sabar ketika diuji, gitu kan? Misalkan diuji sakit, diuji dengan kemiskinan, lalu dia itu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian tadi orang di zaman Rasulullah, waktu orang yang masuk Islam pertama kali itu disebutkan. Ini noise ya, Bos. Sorry ya, noise ya. Ya lanjut. Pak Munir. Apa pria. Pak Munir, dengar nggak? Ya, dengar. Oh.
Kalau dia misalnya masih bayi nih, udah meninggal nih gimana nih? Dapat bidadari nggak? Bayi yang meninggal Nah, itu, kenikmatannya apa tuh dapatnya di surga? bayi yang meninggal baik pun orang Kristen ataupun dia lahir dalam keadaan Enggak. Hindu, Buddha, walaupun dalam keadaan ateis. Islam lah, nggak usah. Islam aja. Iya Itu gini, dapat apa? Islam, misalkan walaupun Islam ataupun ateis, kalau dia meninggal masih dalam keadaan bayi, itu nanti dahul jannah, langsung masuk surga. Iya, dapat bidadari Kak. Iya, minta apa aja kan boleh di sana. Mau cita-cita mau pengen bidadari 10, nggak apa-apa. Apa salahnya Dia dapat bidadari? umur berapa tuh sekarang? Umur berapa dia nanti di sana? Kira-kira? Umur orang di surga kata Nabi berkisar antara 32 sampai 33 tahun. Semua umur orang penduduk surga sekitaran 33 tahun. Kalau dia mau yang 12 tahun tuh bidadarinya nggak ada? Bayi nggak masuk surga, nenek-nenek pun nggak masuk surga. Bukan. Hah? Bayi nggak masuk surga, nenek-nenek pun nggak masuk surga. Maksudnya? Tadi Iya, nggak ada nenek-nenek di surga. Iya, nggak ada nenek-nenek maksud maksudnya. saya gini. Jadi Ya, di sana jadi kan muda sudah semua, maksudnya Munir jadi muda semua. jadi muda ya. Iya, betul. Nah, Oh, tapi kalau ada yang kepingin nih, aku mau yang umur 12 tahun nih, gitu. Ada nggak? Dikasih nggak? entahlah. Kalau itu, aku kalau nggak ada penjelasannya soalnya. Lah, Artinya masuk dulu surga Anda, apa nanti tahu sendiri lah gitu. Masuk Islam dulu, masuk Islam dulu, nanti prosesnya kita ini. Pak Munir kan tadi cerita apa yang kita minta, yang kita inginkan di dunia tuh, ya kan? Seperti dunia bisa di sana, ya kan? Iya. Benar nggak? Nah, betul. Sekarang dia kepingin nih, wah, saya yang pingin nih kalau 30 nggak umur 12 atau umur 6 tahun, Oke. tahun. Ada ayatnya. Ayatnya terlanjur mengatakan bahwa penduduk surga, artinya penduduk surga hanya umur 32 dan 33 gitu kan. Dan kalau ada yang umur 12 atas permintaan Anda, berarti kan di surga ada yang umur 12, berarti hadis itu tidak tepat kan gitu. Artinya mungkin nggak bisa, bro. Oh, berarti nggak ada karena permintaan itu dong? Nggak ada. Oh, jadi internet juga nggak ada dong? Internet nggak ada dong? Ya, di sana itu kan nggak ada perbuatan yang sia-sia kan. Gunanya apa Anda lihat internet? Apa untungnya? Biar bisa berdialog kayak gini. Ngapain berdialog? Lah, emangnya ada perdebatan? Di ujung sana. Orang di sana nggak ada agama kok. Mau berdebat masalah agama siapa? Nggak, mau tukar pengalaman. Lu bidadari itu gimana ya katanya? Bukan. Tekniknya gimana? Udah tahu nggak? Kok Pak Munir bilang nggak ada agama di sana? Bukankah Islam itu agama Allah? Iya, maksudnya nggak ada agama-agama lain selain Islam. Di neraka lu diapain aja di neraka. Berarti nanti sholat 5 waktu semuanya nggak ada lagi di surga ya? Jadi agama Islam itu ngapain sholat, bro? Iya. Agama kan? Itu yang ibadah itu di dunia, tugas di dunia. Kalau di surga ngapain Anda beribadah? Aneh ini. Iya ya. Pak Munir ada film-film itu nggak Pak Munir, film-film jorok gitu? Nggak ada lagi ya? Boleh nonton nggak kita? Aduh, sekalian aja di surga boleh nggak mencuri gitu? Nanya gitu aja. Enggak, kan kalau di sini nggak boleh nonton. Tapi kalau di sana boleh dong, sama aja kan? Kalau di Islam memang nggak ada. Kenapa? Karena
karena itu dilarang kan gitu. Sedangkan kalau mungkin di agama lain yang diperbolehkan itu mungkin ada di surganya. Tapi sayangnya surganya surga hoak. Biar imajinasinya makin tinggi gitu Pak. Itu kalau kayak gitu kayak gini. Aku kan bilang bro, aku kan bilang di surga itu nggak ada yang diharamkan oleh Allah itu, kecuali yang disebutkan. Misalkan di surga ada Homar, di surga ada kain sutra. Kain sutra kan kalau di dunia barang siapa yang mengenakan kain sutra tidak mengenakan nanti di surga. Barang siapa yang minum Homar di dunia tidak minum lagi nanti di surga. Itu. Jadi apa yang diharamkan Allah itu tidak akan mungkin ada. Ya, kalau sekiranya mencuri, membunuh, memfitnah itu nggak ada kalimat-kalimat. Pak Munir, kita kan nggak punya daya hayal setinggi itu Pak Munir. Nanti kalau di sana daya hayalnya ada ya Pak Munir ya? Aku heran aja ke Anda ini. Herannya kenapa? Kalau ada orang Islam bicara bidadari itu langsung selangkangan gitu kan. Kayak, nah sedangkan Anda selalu membahas apa? Pemain-pemain bokep lah. Soalnya gini Pak Munir itu gini, soalnya Pak Munir kan tadi bicara kita nggak ada lagi melakukan apa-apa kecuali itu gitu Pak Munir. Itu yang saya pusingkan gitu. Ketahuan banget Anda ini sering nonton film bokep ini sering ini. Oke lah Pak Munir, nggak apa-apa. Tapi pemikiran tadi yang saya ambil, kita melakukan itu nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi sembahyang, nggak ada lagi, ya kan Pak ya? Bro, betul nggak? Walaupun nggak ada lagi. Walaupun di agama Anda tidak dilarang, tapi jangan ditunjukkan di sini dong kalau Anda ini sering nonton itu. Bukan Pak Munir, aku mau mengeksplor nih supaya agak berkembang nih cara pandang saya. Saya pikir kalau itu aja kerjanya itu bukan kenikmatan Pak. Kalau saya pikir mah. Jadi gini, kalau itu suatu pekerjaan, ya, dan itu saja kerjanya, apa nggak ada yang bisa dibayangkan lagi gitu? Karena itu kita sudah tahu itu kayak gitu. Ya. Gitu. Oh itu. Iya karena Anda ini kan, terlalu apa ya? Terlalu otaknya itu terlalu apa ya? Pikirannya itu selangkangan terus. Jadi Pak Anda Munir, pikir itu orang di surga itu mau kerjanya itu aja ya mungkinnya. Loh, Pak Munir kan bilang gitu tadi. Gitu bro. Jadi saya mau kemana lagi ceritanya? Nggak ada lagi. Itu lagi kan? Emang itu kan? Yang perlu dipertanyakan itu, bro ya, yang perlu dipertanyakan itu kalau di surga itu apa ya, beribadah gitu kan? Masa di surga perlu beribadah lagi? Tadi terus nari-nari. Terus misalkan di surga nari-nari, memuji-muji di surga misalkan. Itu ngapain aja gitu Pak Munir? Ayo, coba misalkan, coba jelasin sama saya yang jelas nih. Di surga itu ngapain aja? Ayo jawab aja Pak Munir. Biar saya nggak bertanya-tanya. Emangnya aku pernah masuk surga? Emangnya aku masuk surga? Pernah masuk surga? Oh, kamu sunat dulu ya. Caranya gini. Kamu sunat dulu. Nah, kemudian masuk Islam udah ya. Sunat. Kemudian udah Islam. Sholat, puasa banyak-banyak. Udah nanti puasa. baru kamu bisa lah masuk surga paling terendah mungkin. Itu. Udah semua. Itu kok masih bau kecium di sini itu. Hah? Munir. Bau itu ada putih-putihnya itu. Ada putih-putihnya di ujung itu. Munir, boleh nanya nggak Munir? Nggak boleh. Sekarang yang di surga siapa? Yang sudah sampai surga siapa? Nggak boleh, nggak ada. Nggak boleh nanya. Nggak ada yang di surga belum sekarang? Nggak ada jawaban. Loh, aku nanya harus dijawab dong. Sekarang yang ada di surga itu siapa? Nggak tahu, aku nggak pernah ke surga kok. Tuh. Karena aku nanya. Gimana? Siapa yang sudah sampai ke surga? Aku kan nggak pernah ke surga, bro. Nggak ada penghuninya, bro. Nah, ya sekarang yang sudah sampai di surga itu siapa? Masih belum ada penghuninya. Nah, terus Muhammad di mana?
Nabi Muhammad di taman-taman surga, orang yang mati syahid itu letaknya di Sijin. Mana Sijin. ayatnya? Ayatmu mana? Buktikan. Ayo, Tuh Pak Munir tuh, Pak Munir tuh. Lihat-lihat tuh Pak Ayo. Munir tuh. Coba lihat tuh Pak Munir tuh. buktikan. Dalilmu Pak Munir, buktikan. lihat tuh. Dalil. Apa itu? Udah lihat gak? Udah Apa lihat itu? gak? Coba lihat tuh. Iya apa? Kenapa? Iya, lihat aja. Apa tuh? Di mana itu Jadi sekarang? kalau baca Dalilmu mana Dok Munir? Dalil. Muhammad di taman-taman surga. Udah, jangan bahas yang sensitif lah. Ini nanti merupakan Tanyakan karena premis dia kan. ya udahlah, jangan yang udah tahu itu sensitif, jangan. Ya, aku kan Resiko cuma nanya, di mana Enggak, resikonya misalnya, tuh kita yang mengonline ini gitu loh. aku kan cuma nanya Di band, bro, maksudnya dalilmu Jangan mana lah. kok ada Lagi bahas surga kok, nggak usah bahas si ini si itu. Udah bahas surga aja. Nanti malah saya stop live streamnya repot lagi lah. Apa kita udah online kan, nanti ada ini kita private kan. Ini kapan kita punya konten yang baik dong? Bang Edo itu udah dimonet ya? Enggak, kita nggak monetisasi, enggak. CIA nggak Kenapa monetisasi. sih? Kenapa sih bang? Ya nggak mau kan, kita bukan nyari duit. Kita mencari. Oh berarti anda ini. Aku sempat gini bang. Aku sempat kepikiran berapa hari dikirain kontennya abang itu di band di down gitu kan. Enggak, Aku benar kan ini bukan munafik aku ya. Aku ini sedih gitu. Kenapa? Oh, Bener. kalau ini di CIA di take down gitu. Betul. Bukan aku ini munafik nyorak gitu kan, bukan. Oh ya. Ya makasih. Berarti Pak Munir masih punya hati. Ya kami kan berusaha untuk. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya dimonetisasi nggak apa-apa. Cuma CIA ini mendorong yang teman-teman tapi yang lain kalau- aja. Kalau kami enggak gitu. Mungkin channel-channel lain yang mau merilai silahkan mau menggunakan konten. Tapi aku lega bro, lega barusan karena itu memang kemauan anda. Ini lega nih, udah lega nih. Betul ini. Iya, jadi Aku kalau bahkan kamu gimana? cerita ke Basin Channel itu. Aku kenapa ya bang? Kan anda pernah kan kemarin itu, ya, Pak Munir tenang aja, saya nggak di monit. Aduh, ini kirain udah di take down gitu kan? Aku kesedihan aku itu, ya bukan kesedihan sampai ini ya. Aku cerita ke ini. Aku bang, gini bang, aku pas dengar ya CIA itu nggak dimonet, aku rasanya kenapa ya sedih gitu. Aku cerita malah ke itu. Ya, Pak Munir pikir itu di take down gitu ya. Ya makasih. Iya betul. enggak di sini Pak Munir kan bebas, diberi kemudahan, diberi panggung dan sebagainya. Tapi bukan berarti Aku nggak pernah bro. bukan Aku berarti nggak Pak pernah, Munir bro. harus bercerita dengan takiyah dengan ini bebas-bebasnya gitu loh. Bro. Yang ada dalilnya ini dalilnya teman-teman aku ngomong begini. Iya. Jangan Oh seolah-olah si Jin ada tadi. punya kebebasan, Oh ada si Jin. bebas gitu loh. Baca tahfidz 83 surat 83 7 sampai 8 tak buka ya. Ya, lu bawain, Gini sebenarnya lu bawain. menurut tapi gini Pak Domba Umbaran, maksudnya gini lah. Ya dalil itu penting data, tapi yang namanya dialog santai, kita berbeda background, ada yang awam teologi, ada yang ini. Ya biarkan saja, kalau belum ada dalil ya kenapa nggak boleh bicara kan? Boleh-boleh saja. Toh nanti yang memverifikasi kan orang-orang di luar. Enggak, saya juga nggak suka Pak kalau ada orang yang ke saya, mana dalilnya Edo, mana dalilnya. Nah, kita bicara dulu di yang sifatnya itu prinsip dasar. Kita bicara dulu yang ini, yang penting kan jangan mengarang bebas gitu. Kalau saya sih nggak hobi kayak gitu sih, maksudnya dikit-dikit dalil nantilah itu gitu. Karena jadinya dialognya jadi nggak semua lapisan orang gitu, masyarakat. Ada yang awam, ada yang ini gitu. Ini aku cari kuncinya ya. Kalau yang diajak ya mungkin yang diajak berdialog itu sekelas Ustadz Firanda, Bambang Nursena, nah itu wajib. Ya.
ini. Tapi kalau ini mah santai aja gitu. Gak harus yang ini loh. Nanti nggak pernah ini kebebasan berbicara nggak bisa dong. Yang penting jangan melanggar norma-norma prinsip-prinsip dasar. Mengarang bebas itu kan repot. Nah, tadi kan Pak Munir udah mengatakan, oh ya baginda Nabi itu ada di taman-taman surga. Ya sudahlah kita terima saja tanpa harus dikritisi gitu Pak Dombas. Jadi dialognya lebih santai gitu. Enggak. Dikiranya Mas Edo ini aku ini berani ngomong tanpa dalil. Saya protes, bukan Dombas. Domba aja. Saya enggak ngomong apa-apa lo ya. Enggak, ini domba sumbaran. Bukan domba Anda. Domba sumbaran dombasnya. Tuh, mokong dombas lagi. Ini. Wah, pelanggaran ini. Nih, Pak. Lanjut. Nih. Roh para nabi ya. Roh mereka menempati kedudukan terbaik di tempat paling tinggi, yaitu Iliyin. Nah, itu ya dalilnya. Ya, Iliyin ya. Nah, Siti Aisyah mendengar Rasulullah SAW dengan detik-detik akhir kehidupannya mengucap, ya Allah, tempatkan aku di tempat tertinggi. Rafiq al-A'la. Roh para syuhada ya, orang yang mati di medan perang nih. Di sisi Allah mereka hidup seraya mendapatkan rezeki yang sangat besar. Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup di situ hanya dengan mendapat rezeki. Masruk bertanya kepada, ya itu dalilnya. Gini Bang, apa Anda itu kalau untungnya berdebat dengan itu apa? Orang Islam itu tidak ada satupun ya, tidak mungkin ada satupun berani dia mengeluarkan statement kalau nggak ada penjelasannya di Al-Quran ataupun hadis ataupun penjelasan para ulama, nggak mungkin Bang. Jadi jangan khawatir Anda itu, karena ancamannya jelas Bang siapa? Berkata-kata menurut otaknya sendiri, pikirannya sendiri, maka ambil tuh tempat duduknya di api neraka, kan gitu hadisnya. Jadi nggak ada yang mungkin, ada yang berani. Kalau nggak ada dalilnya kita berani bicara gitu, nggak mungkin Bang. Nggak maksud ya, maksud gini Pak Munir. Kecuali kita nggak tahu. Iya kan terkadang mungkin tadi maksud teman saya itu Pak Dombas Umbaran kan mungkin ini hal yang penting gitu kalau bisa ada dalil gitu. Meskipun dalilnya sebenarnya nggak usah langsung ditodong gitu, nanti kan bisa. Iya karena saya juga kadang ada ya dalil banyak, buku banyak, cuma lagi ngobrol begini kan namanya juga dialog santai gitu, bukan debat. Jadi masa harus buka buku? Ini saya juga kadang kalau pas dialog itu mana dalilnya itu saya males, udahlah mending saya diem. Tapi gini Bro, lebih menguatkan Bro, nggak apa-apa Bro, supaya para netizen itu, wah ya benar emang benar dalilnya kan gitu. Iya, tapi maksudnya beri kesempatan membangun argumentasinya sampai selesai dulu gitu loh, supaya apa yang kita sampaikan ke netizen itu kan, oh arahnya Pak Munir ini, oh latar belakangnya ini, tanpa harus didesak-desak untuk menunjukkan dalil saat itu, tapi kan bisa nanti gitu. Kalau saya lebih menyukai seperti itu ya, emang ngobrol santai, dialog nanya gitu. Oh kayak gitu. Kan orang di luar sana kan mikir, oh ini si Edo nih ngarang bebas ini. Oh si Edo nih takiyah misalnya. Kan kita sudah punya fungsi kontrol itu dalam diri kita. Jadi menurut saya sebenarnya dialog tapi jangan langsung jual beli dalil gitu. Kalau mau jual beli dalil ya sudah, bukan dialog tapi membacakan dalil, bukan kan dialog ini kan menyampaikan pemikiran kita, pemahaman kita yang terbatas ini. Tapi gimana kalau orang itu asumsi, apakah perlu kita dengarkan Bro? Kan kita bisa mengukur, seperti kayak tadi ya Pak Munir, saya pikir tidak berasumsi, makanya saya tidak terlalu mengharuskan Anda menunjukkan dalilnya. Oh saya iyain dulu lah, saya terima. Oh gini. Misalkan tadi di surga ada 12 gitu, umur 12.
Ya kalau menurut aku kan nggak pernah ini. Apa di surga boleh nggak makan babi gitu. Memang aku nggak pernah sih dengar itu. Malam. Pak Dani. Oh. Bahasa apa ini? Langsung tembak Pak Dani, tembak aja. Tembak tur. Saya dengan Pak Edo ini segan saya benar, Bang. Enggak, itu Pak Edo itu sudah saya baptis tadi. Pak Edo ini orangnya bijaksana. Dari kami kenal dengan Pak Edo sudah setahun ya, Pak Edo ya. Ada belum setahun Pak Edo? Iya, sudah sejak awal. Tidak awal. Saya udah kenal dengan Pak Edo ini. Kalau sama Pak Edo jangan pakai dalil, pakai parang. Debatnya pakai parang harus. Jadi keras. Kalau ngobrol dengan Pak Edo ini kalau membangun pemikiran yang sehat enak. Makanya kalau saya ngomong dengan Edo ada yang nyelotok gitu. Kadang-kadang malas juga. Karena ngomong dengan Pak Edo ini enak loh. Jadi kita bisa membangun pemikiran kita yang sehat. Nah, itu yang kita harapkan ada peningkatan di dalam berpikir. Itu yang kita harapkan. Ada kata-kata Pak Edo itu menjadi modal saya itu. Emang kita jual beli dalil. Itu salut saya itu. Iya, saya juga belajar sama senior lah. Di sini kan banyak yang komunikasinya bagus, cuma udah pada ngilang nih, sibuk kali. Jadi yang tersisa tinggal Pak Erben. Tapi kalau Pak Erben, iya, karena Pak Erben ini kadang banyak guyonan juga. Pak Erben pokoknya kalau sama Pak Erben jangan dipotong kalau pas lagi menampilkan PowerPoint. Ya, saya juga belajar banyak sama Pak Dani kok. Penguasaannya bagus. Pak Munir saya juga progresnya berapa bulan juga pesat nih loh Pak Munir, waktu awal masuk ke sini kan wah polemikus nih ya, tapi makin ke sini makin terstruktur kok. Ini Pak Mun, makanya enak gitu. Jadi saya tahu gitu kan. Setiap hari kan saya juga berteman dengan orang-orang Muslim. Jadi yang tadinya saya salah paham gitu ya, jadinya nggak salah paham. Oh, saya ingat ini nih Pak Dadi pernah jelasin gini. Serius Pak. Pak Pandi kapan pernah ke sini Bang? Pak Pandi Bang. Terakhir ke sini kapan? 2 hari lalu tuh ada yang nge-kick, nggak tahu siapa tuh. Saya nggak enak banget sama Pandi tuh. Aduh, kenapa di-kick? Tadi lapor ke aku Bang di WA Bang. Kenapa Edo ya kok ngaku di-kick gitu? Bukan aku yang nge-kick, aku tidur waktu itu. Ya oke tak bilangin nanti. Waktu itu ada Bulanda nggak? Nggak tahu siapa yang jadi co-host kan banyak tuh. Pak Bagus. Oh Pak Bagus yang ngetik. Iya karena waktu jawab dia ikut ngomong. Oh. Saya jawaban ngomong terus. Iya. Oh tensinya naik. Aku mau jawab. Loh ada. Ini tak bilangin nanti, tak WA nanti, bukan Edo yang gitu. Oh. Itu yang ngekick ketua kelasnya CIA ya, saya nggak berani lah. Ya nanti tak bilangin sama sama Pandi. Nggak ada yang berani. Orang si Fandi begitu sih, kadang nggak ada remnya. Tapi harusnya cuma ini sih, nggak nyampe 24 jam udah bisa join lagi. Udah japrian juga mas saya kok. Apa yang mau dibahas nih Pak Edo? Itu Pak Dani tadi saya nanya ke Pak Munir terkait surga, mengapa yang diharamkan di dunia ini seolah-olah ya menurut kami itu diharamkan di surga Islam gitu. Penjelasannya bagaimana? Dihalalkan di surga Islam. Oh iya, itu memang seolah-olah. Bukan seolah-olah, memang dihalalkan, nggak seolah-olah itu loh. Memang dihalalkan. Kan isu topik ini sering gini Pak, mengapa kami live kan? Supaya menetralisir olok mengolok gitu ya. Seringkali kan dalam hal surga kan justru posisi Islam ini yang seringkali dicemooh oleh orang-orang yang membenci Islam misalnya. Makanya melalui kesempatan ini
silakan aja. Ini kami Kristen bertanya, Islam menjawab. Di apalah diluruskanlah pemahaman yang salah yang selama ini beredar gitu. Ya, gini loh Pak Edo, salah benar itu kan tergantung perspektif kita masing-masing lah ya. Kalau di dalam Islam, kenapa yang di dunia ini diharamkan, kemudian di surga dihalalkan? Saya juga membaca judul itu ya. Ayo, dasar di sini agak jauh sedikit. Maaf ya, ada anak saya Nggak apa, santai aja. Main game malam Sabtu ini kan. Ya, saya lanjutkan ya. Kenapa yang di dunia ini sesuatu yang diharamkan di surga dihalalkan? Pertama, di dunia ini tempatnya ujian. Maka di dalam Al-Quran itu surah Ar-Rahman itu mengatakan begini. Lihat wakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia ini datang ke muka bumi ini di antara tujuannya untuk diuji. Sejauh mana kita mentaati larangan Allah, larangan Sang Pencipta. Dan sejauh mana kemampuan kita untuk melaksanakan perintahnya. Jadi simpel dalam Islam itu. Mengikuti perintahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Itu sering kita itu sangat fundamental sekali di dalam Islam. Kenapa sampai kita berpikir demikian? Kita kalau merujuk sebagaimana yang diceritakan oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, baik di kitab manapun ya, di kitab orang-orang yang agama samawi ya, yang kita tahu kan hanya yang agama samawi ini. Di saat Nabi Adam diturunkan Allah ke dunia ini, itu dikarenakan pelanggaran dari Nabi Adam dan Siti Hawa kepada Sang Penciptanya. Sang Penciptanya melarang memakan buah, kalau di dalam Islam namanya buah khuldi. Hanya satu pohon yang berbuah itu saja yang dilarang. Padahal yang menciptakan pohon itu juga Sang Pencipta. Kenapa diciptakan kemudian dilarang? Kan begitu. Nah, itulah Allah akan menguji manusia sejauh mana dia mentaati larangan itu. Jadi intinya Allah memberikan larangan itu berupa ujian, sebatas ujian. Kalau Allah mau menghalalkan, itu hak dia semuanya. Tetapi kan kita bisa berkualitas, bisa menjadi manusia yang baik di muka bumi ini apabila kita sudah melewati tahap-tahap ujian. Manusia apabila tidak diuji, maka bagaimana dia bisa lebih baik? Itu secara ilmu juga mengatakan begini kan. Kalau kita Bang Edo kan udah belajar kan. Dengan adanya konflik, itu bisa membangun peradaban. Bisa meningkatkan peradaban manusia. Itu di dalam ilmu sosiologi itu. Nah, itulah yang saya rasa sangat paralel apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ajaran Islam. Makanya saya katakan, apabila Allah melarang kita untuk memakan sesuatu yang dilarangnya, baik babi atau segala macamnya, kemudian di surga dihalalkan semua tanpa ada pembatasan. Nah, jadi kalau yang berharap kehidupan yang lebih layak untuk di akhirat, maka manusia dalam ujian dengan paling maksimal kita hidup ini mungkin 100 tahun, hanya 100 tahun kita diuji. Sementara setelah kita mati, kehidupan setelah mati itu beribu-ribu tahun yang kita alami, yang kita rasakan. Bagaimana kita menghadapi ujian di dunia ini?
Mampukah kita melewati ujian-ujian tahap demi tahap yang diberikan Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Supaya apa? Supaya kita mentaatinya menuju ke alam akhirat dan alam surga yang dijanjikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Nah, kalau sudah di surga, orang yang sudah berhasil mendapatkan ujian itu, istilahnya sudah lulus, maka dia bergembira. Maka surga itu adalah tempat orang yang bersenang-senang tanpa ada hukum-hukum yang membatasinya. Karena sudah bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ada terkecuali. Ya kan di lemari lah, tengok. Tidak ada. Boleh tengok di lemari. Tengok. Bentar lah ya. Bentar ya. Nanti kita sambung lagi. Gitu Pak Munir, kalau ngejelasin kayak Pak Dani. Wah, berarti penjelasan Pak Dani tadi beda bro. Pak Dani itu kan ustaz bro, yang aku ini orang preman jalanan. Enggak, Pak Munir itu ustaz juga Pak Munir. Jadi beda. Cuma Pak Dani itu kiai, dia kiai Syekh. Ya kiai itu kan. Dia tuh kan pondok pesantren bro. Yang aku ini pondok Bubuk Derita. Kalau Pak Dani jelas masuk surga ini. Kalau Pak Munir belum jelas. Gak boleh bro, kita tuh gak boleh kepedean bro. Kita pasti masuk surga, itu sombong namanya. Sedangkan yang punya surga kan Allah gitu kan. Masa kita mau ujuk-ujuk aku pasti masuk surga, itu namanya Fir'aun. Ya. Seorang nabi pun tidak boleh pede kan gitu. Berarti gini ya, gambaran surga walaupun dia itu, sudah tahu. Gini Pak Munir, berarti gambaran surga Islam itu yang sering kali disampaikan di YouTube itu yang oleh beberapa ustadz gitu ya, yang akhirnya menjadi kesalahpahaman itu salah ya, yang katanya Ya, maaf itu pun ya, aku juga cuma menyesal ini. Oke. Aku juga menyesalkan juga itu. Ya, udah Dia nggak tuh apa-apa. saking gini bang, Gimana? dia tuh saking semangat. Dia tuh saking semangatnya gitu kan, ingin menceritakan kebahagiaan gitu, sampai kelepasan ngomong dia itu. Tapi dia sudah minta maaf gitu kan. Artinya ya memang dia menyadari bahwa dia salah. Gitu. Tapi memang Pak Munir, aku sih ya hanya bertanya aja. Tapi siapa itu Ustadz Jabat yang bilang 70 tahun katanya? Mantap terus. Itu betul juga itu Pak Munir. Bukan gitu bunyi hadisnya. Kalau ada hadis mengatakan bahwa laki-laki memeluk bidadari selama 40 tahun katanya. Seakan-akan dia nggak mau lepas gitu. Terus kalau bidadarinya itu kan bukan hanya satu, tapi ada 70 lebih tuh. Terus kalau dipeluk satu selama 70 tahun, yang lain itu gimana dong? Wallahu a'lam lah gitu kan. Aku kan nggak pernah kesana, masa nanya? Iya. Karena kalau sampai tanya ke Pak Kiai, tanya ke Pak Kiai ini. Berapa? 40 tahun memeluknya itu nggak mau lepas gitu. Berarti yang 70, akan saking ini 60 sekian 9 lagi itu diapain itu? Nonton. Jadi bidadari itu bro, saking putihnya kata Nabi itu memakai 70 gaun itu sampai kelihatan itu kulit di balik ini kelihatan masih, padahal dia memakai 70 lapis gitu. Kalau penjelasan gitu sih. Iya ya. Tapi entahlah, tanya ke Pak Dani. Apa deh Pak Arben? Kepengen ke apa dengan bidadari? Wah, aku nggak mengharapkan itu, cuman pengen tahu aja. Bidadari itu katanya kan berapa tingginya itu Pak Munir? Domba biasanya nih ngerti kali nih. Oh udah datang Alulanda. Ya, yang namanya manusia yang hidup di surga itu sama juga, kita juga sama tingginya, memang tinggi dibandingkan di dunia. Tapi semua manusia, bukan cuma bidadari. Berarti kita sama dengan bidadari itu juga. Nggak ada bedanya kita di dunia ini. Maksudnya nggak ada bedanya itu dari segi antara perempuan dengan laki-laki sama.
Bukan berarti dia bidadari 70 meter, kita 1 meter, ya nggak mungkin. Ya nggak seperti itu. Kalau memang bidadarinya 70 meter, ya yang laki-lakinya juga ataupun kitanya yang hidup di surga juga 70 meter gitu lah. Itu gambarannya seperti itu. Sama. Bro Albulanda, Iya bro. bisa nggak bro sama Pak Dani cerita-cerita tentang bidadari di surga itu, tanya-tanya, data-data. Kalau Nah, saya yang tadi sudah bisa dipahami ya Bang Edo. kalau saya mau tanya yang lain Ya, Pak. Kalau saya mau tanya yang lain Pak. Oh, enggak. Karena Bukan. ya, tapi masih tentang surga. Oh ya, boleh silakan. Ya, jadi Pak Dani Tapi ini prinsipnya bertanya ya, bukan benar bertanya. diskusi santai aja, buka data. Iya. Saya janji. Oke, jadi ada satu yang saya tidak mengerti ya. Kalau kita lihat di surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 90. Kalau bro host bisa tampil ayatnya. Bro host. Wah, saya lagi dibacain aja lah. Oh, ini ya. Oke, ini dibilang wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Tapi kalau kita lihat di surat An-Naba ya, ayat kita lihat di surat An-Naba ya, itu arak bisa diminum. Itu gimana ya di surga itu? Sebab kalau kita lihat di surat Al-Maidah itu katanya arak itu ya, meminum minuman keras itu perbuatan setan. Tapi kalau di An-Naba itu dibilang di surga kalian itu ada arak. Itu gimana ya Pak Dani? Mungkin Pak Dani bisa kasih pencerahan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ntar. Surat An-Naba berapa Pak? Buka dulu yang kelima, surat kelima itu. Oke. 5:90. Al-Maidah ya? Ya benar. Ini Pak Dani nanti bisa jelaskan Pak Dani, tanya-tanya. Ayat 90 ya? Ya benar. Oke, ini. Iya kan. Ada. Berjudi katanya. Kamar, sesungguhnya kamar, meminum kamar itu arak itu. Jadi di situ kan dibilang meminum kamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Itu ya, perbuatan syaiton. Tetapi kalau kita lihat di surat An-Naba ya 78 ayat 34 ya. 78 34 ya. 78 34. Ini 78. Ya, seharusnya dari 30. Ya, ini. Ya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Seharusnya dari seharusnya dari 32 atau 33 ya itu. Itu gambaran surga mereka itu. Jadi gimana 31, ya? 31 ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Di sini gadis-gadis remaja, bukan bidadari. Dan gelas-gelasnya penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Ya, jadi kalau di surah Al-Maidah itu kan bilang meminum kamar ya, meminum homar. Itu perbuatan setan. Tetapi mengapa perbuatan setan itu dibawa ke surga itu? Itu mungkin saya tidak ngerti lah. Atas dasar mau belajar saya bertanya. Oke, silakan Pak Dani, Pak. Jelaskan Pak Dani. Oke, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Halo, bisa didengar? Iya, sudah Pak Dani. Ya, dengar Pak, dengar. Tadi di awal saya masuk, saya katakan apa yang di dunia ini yang diharamkan oleh Allah, maka di surga itu dihalalkan semua, dibolehkan semua, tanpa terkecuali.
Kenapa demikian? Saya ulangi kembali ini sebenarnya. Karena kita di dunia ini dihidupkan oleh Allah untuk diuji. Dasarnya apa? Surah Ar-Rahman itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu itu diciptakan untuk diuji oleh Allah. Liyabluwakum, untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik kamu hidup di muka bumi ini. Jadi kita hidup di muka bumi ini dengan diuji oleh Allah. Dengan masa waktunya berapa? Paling-paling kita itu umurnya 100 tahun. Itu udah maksimal. Namun kita setelah kita mati kan ada kehidupan lagi yang namanya kehidupan akhirat. Di sana kita akan hidup beribuan tahun. Ibaratkan kita belajar 6 tahun atau belajar 3 tahun, diuji hanya 1 hari atau 1 minggu. Mampukah kita mengikuti ujian itu? Luluskah kita di dalam menjalani ujian tersebut? Kalau kita tidak lulus, pasti kita menangis dan menderita. Bagi yang lulus, otomatis bergembira. Makanya saya katakan, ini ngulang dari awal lagi, jadi kan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang ngulang lagi. Nabi Adam juga demikian. Kenapa Allah ciptakan pohon yang dilarang untuk dimakan? Buah yang dilarang untuk dimakan. Kalau misalkan buah kurdi, buah khaldi. Ini disebutkan itu kan. Nah, kenapa ada satu pohon yang dilarang oleh Allah, sementara yang lainnya bebas Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakannya? Pertanyaan kita kan begitu. Kenapa hanya satu pohon yang Allah larang saja? Padahal Allah sendiri yang menciptakannya, Allah sendiri yang menumbuhkannya, tetapi kenapa dilarang? Ini menandakan untuk diuji oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Apakah Nabi Adam dan Hawa ini mentaati perintahnya atau tidak? Kalau dia mentaati perintah Allah, selamat. Tapi faktanya dia melanggar perintah Allah dengan memakan buah khaldi, atau mungkin di dalam, mohon maaf ya, kita masukkan paralelkan di dalam kekristenan buah pengetahuan katanya. Tapi kalau dalam Islam namanya buah khaldi. Jadi karena dia memakan buah khaldi itu, bukan karena memakannya yang menyebabkan Nabi Adam turun ke dunia ini, tetapi karena melanggar perintah Allah. Itu aja, simple itu. Maka di dalam Islam sangat fundamental sekali. Apa yang paling fundamental di dalam ajaran Islam? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Simple sekali. Itulah ajaran fundamental di dalam ajaran Islam. Sangat fundamental. Dan dari zaman dahulu sampai detik ini, tetap itu yang menjadi fundament, tidak ada berubah. Bisa dipahami? Ya, tapi masih ada keraguan sedikit. Oke, Pak Reform, bentar ya. Satu aja. Kalau begitu ya, menurut apa yang saya paham ya dari Bapak ini bilang, oke, sebenarnya hidup kita ini diuji, termasuk yang perbuatan syaitan itu meminum arak. Jadi begini ya. Sekarang katakan minta maaf ya, saya minta maaf dulu ya. Salah seorang sahabat saya ini ya, saya misalnya saya suka istrinya. Istrinya itu istri sahabat saya ya, Saya suka. Jadi di dunia ini saya cuma bisa suka saja. Kemudian misalnya ya, saya dan sahabat saya di sini masuk Islam. Dan setelah itu kami bertemu di surga. Terus saya ketemu sama istri sahabat saya di sini lagi. Kemudian saya suka istrinya lagi. Adakah saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa terima moral, standar moral di dunia ini ya? Ketika saya berada di surga, saya ketemu dengan teman saya ketemu dengan istri teman saya, terus saya
mengadakan hubungan aja lah, berhubungan badan, berhubungan badan dengan dia. Jadi adakah itu juga dihalalkan, Pak? Kalau saya tidak pikir begitu, Pak. Itu, Pak. Oke. Saya katakan di surga itu tidak ada yang sifatnya haram. Itu yang pertama perlu diingatkan. Kemudian bagaimana dengan orang tua kita, ya kan? Apakah kita bisa berhubungan dengan orang tua kita? Sekali lagi saya katakan, makanya bidadari itu yang Allah ciptakan untuk manusia yang berada di surga itu lebih cantik, Pak. Jauh lebih cantik daripada istri kita, apalagi mama kita, jauh. Walaupun cantik juga ya, tetapi dia yang paling cantiknya bidadari itu. Bidadari paling cantik ciptaan yang baru. Dan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Allah ciptakan bidadari itu memang dikhususkan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah melihat yang lebih cantik, maka apakah kita juga akan tertarik dengan orang yang kurang cantik? Itu logikanya. Sebentar, saya tahu pertanyaan Anda. Sebelum Anda bertanya lagi, saya sudah tahu. Bagaimana posisi perempuan? Istri kita ini. Bukan itu, Pak. Bukan. Nah, oke, lanjut. Begini ya, standar kecantikan semua orang berbeda ya. Mungkin untuk Pak Dani ada standar kecantikannya. Mungkin Pak Domba ada standar kecantikannya. Pak Erben juga ada standar kecantikan. Jadi ini kan subjektif, Pak. Bisa aja saya masih melihat teman saya itu lebih cantik dari bidadari. Jadi gimana, Pak? Belum tentu lagi. Walau kalau saya ke surga, saya melihat bidadari itu lebih cantik. Jadi begini, Pak ya. Jadi bidadari itu dikatakan lebih cantik daripada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Ataupun istri kita kah di surga juga cantik juga, menjadi muda, tetapi masih lebih cantik bidadari. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Maka kecantikan kita, kecantikan istri kita kah ataupun bidadari tadi, yang membuat kita punya gairah yang menyenangkan. Bisa dipahami ya? Bisa menyenangkan kita dengan keindahan yang tidak pernah kita lihat di muka bumi ini. Kita melihat perempuan yang tercantik di muka bumi ini, kita iri loh. Saya jangankan Anda ya, saya jujur aja pada diri saya sendiri. Saya kan sering juga melihat di YouTube, apalagi Alif DZ itu kan, ya termasuk Aiman Maulana yang luar negeri itu. Kalau Alif DZ itu kan yang bicara, yang Omni Tepi, itu kan mereka berbicara dialog langsung dengan manusia yang di luar negeri. Maka di situ akan kita temukan wanita-wanita luar biasa cantiknya, yang barangkali kalau kita di Indonesia belum melihatnya, ternyata di Romania, Armenia, kemudian di Kyrgyzstan, itu luar biasa cantiknya, Pak. Nah, kalau kita hanya bisa melihatnya, tidak memilikinya di dunia, ya kita tidak memilikinya di dunia, kan? Apakah Tuhan itu adil? Saya mau tanya kepada Anda, adilkah orang yang bisa menikmati di dunia ini dengan wanita istrinya yang cantik, sementara istri kita pas-pasan kayak di Indonesia? Apakah adil Tuhan itu? Kok saya tidak diberikan kenikmatan seperti itu? Kalau kita mau jujur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya kepada manusia yang beriman yang masuk ke surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh wanita-wanita yang molek, yang muda. Mana ada sih kita sebagai laki-laki, kalau memang kita bisa memau ya, kalau wanita muda itu mau dengan kita dengan cara yang halal, maksudnya yang dengan cara yang benar, siapa sih ada laki-laki yang menolak? Termasuk saya jujur aja, saya nggak mau munafik. Kalau ada wanita muda mau dengan saya cantik molek, apa mungkin saya mau menolaknya? Itu logika. Dia sudah ngebet dengan kita. Dia cantik, masih muda lagi, umur misalnya main 20-an,
atau 17 tahunan. Siapa sih nggak punya gairah seperti itu? Saya mau tanya kalau manusia yang normal, sebagai laki-laki yang normal. Pak tadi kan bilang tentang soal keadilan kan? Tapi okey, dalam pernikahan itu tiada paksaan, Pak. Itu pilihan isteri Bapak, itu pilihan Bapak itu. Tak ada siapa yang paksakan Bapak untuk menikahi dia. Jadi kalau Bapak bilang okey, tidak adil nih, isteri saya pas-pasan aja, okey, isteri orang lain lebih cantik, itu kan pilihan Bapak itu. Itu ajalah. Bapak mau tanggapi lah. Selepas ini Pak reform aja lah. Makanya, saya paham. Kenapa? Itu kan pilihan kita. Karena kita ini kan perempuan yang kayak kita, yang pas-pasan juga. Apa ada wanita yang tercantik di muka bumi ini mau dengan kita? Sementara kita nih wajahnya pas-pasan, uangnya pas-pasan. Logika kan nggak masuk. Bukan kitanya nggak mau, orang yang nggak mau dengan kita, perempuan yang nggak mau dengan kita. Itu masalahnya. Bisa dipahami nggak? Selain kenikmatan yang kenikmatan apa Pak yang ditawarkan? Kita menginginkan perempuan yang cantik lah. Siapa yang nggak ingin perempuan yang cantik? Pertanyaannya, apakah perempuan tersebut mau nggak dengan kita? Kan begitu logikanya. Nah, tetapi kalau di surga tidak ada istilah tidak mau. Itu sudah Allah siapkan untuk melayani kita. Melayani luar dalam. Bukan cuma di luar aja. Luar dalam dilayaninya. Paham maksud saya kan, luar dalam kan? Nah, disitulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhasil lulus terhadap yang Allah berikan ujian. Beda dengan orang yang gagal. Kalau orang yang gagal terhadap ujian tersebut, itu luar biasa penderitaannya. Nah, disitulah keadilan yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Maka kita jangan terlalu banyak berharap di muka bumi. Ada ayatnya juga. Sebaik-baiknya, kata Allah itu, kehidupan itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini seperti sandiwara, itu ada ayatnya. Pertanyaan jadi di dunia saya, ini Pak, hanya seperti permainan sandiwara. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Bentar, Pak. Permainan ini berarti salah satunya adalah ujian kita. Silakan itu pandangan di dalam Islam, nggak tahu di pandangan di agama Anda, ya terserah. Saya hanya menyampaikan di dalam pandangan Islam ternyata bagi saya pribadi dan bagi umat Islam sangat logis. Sangat logis, luar biasa. Ini Pak. Itulah kemahabesaran Sang Pencipta alam semesta kepada makhluknya yang namanya manusia. Itulah bukti keadilan Sang Pencipta alam semesta kepada manusia untuk mendapatkan balasannya setelah berhasil menjalani ujian di muka bumi ini. Pak Dhani, kenikmatan apa ya? Kenikmatan apa yang lebih tinggi dari kenikmatan daging itu di surga Bapak? Atau puncaknya hanya kenikmatan daging saja? Kenikmatan jasmani saja atau ada kenikmatan rohani juga di surga yang Bapak imani? Kenikmatan yang paling besar kata Allah itu ada, cuman itu kan jarang, sekali-sekali aja, yaitu menjumpai Sang Penciptanya. Karena kita kan nggak pernah melihat Sang Pencipta ini. Sampai di akhirat juga. Bukan masalah itu, Pak. Ya, sampai di akhirat juga. Yang namanya akhirat itu kan memiliki ada dua alam. Alam barzah, alam barzah, bukan dua, ada tiga. Alam barzah, padang mahsyar. Nah, setelah padang mahsyar itu kan baru kita menentukan mana surga dan mana neraka itu kan. Pilihannya kan di situ nanti. Nah, kita selama di padang mahsyar, setelah kita menentukan di alam barzah nih, kita belum ketemu Tuhan. Bapak salah begini. Sampai di alam di padang mahsyar, kita juga belum menemui Tuhan. Yang kita temui hanya malaikat. Nah, setelah kita di surga, ada waktu tertentu baru kita menemukan Sang Pencipta kita. Jelas orang muda, baik. Jelas. Nah, jelas. Karena kita tidak pernah melihat sama sekali. Yang namanya kita tidak pernah melihat sesuatu, maka itu akan kita anggap itu paling paling wah lah.
Kan begitu. Nah, contohnya begini gampangnya. Halo? Oh, dia nggak dengar kali dia ya. Pak Dani itu ini Bro Edo mau bicara. Oh, Pak Dani kayaknya ini ya. Halo. Sinyalnya jelek. Mungkin Saya lagi karena agak Dani. gangguan sayangnya. Oh, Bentar Pak ya, Dani saya masuk bukakan dulu internetnya. Oh ya ya. Iya, delay itu. Nah, maksud saya kan ini ya. Ukurannya apa? Kalau dilihat dari ukuran kenikmatan manusia, kan manusia bukan hanya jasmani, ada kebutuhan rohaniah gitu ya. Misalnya orang pergi ke bioskop itu kan bukan untuk memuaskan kebutuhan jasmani, itu untuk memuaskan kebutuhan jiwanya gitu ya, bisa ketawa, bisa terhibur. Orang datang ke masjid gitu, musola, ibadah untuk mencukupi kebutuhan rohaninya. Oke, apa tadi yang mau ditanyakan? Jadi gini Pak Dani, kalau kenikmatan di surga itu berdasar kepada kenikmatan manusia gitu kan, yang di surga nanti akan dipenuhi, tapi kan kenikmatan manusia itu bukan hanya jasmani di dunia ini. Saya pergi ke bioskop untuk mencari hiburan. Saya mungkin curhat ke teman, ngobrol untuk melepaskan stres gitu ya. Jiwani lah. Terus kemudian ada kebutuhan rohani, kenikmatan rohani ketika mungkin Bapak sebagai seorang muslim itu ke musola, sholat, itu kan hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, di surga Bapak itu hal-hal tersebut terpenuhi tidak atau hanya jasmani saja? Kenikmatan jasmani ada, kenikmatan rohani juga ada. Contohnya begini, cuman beda rohani kita yang di dunia ini dengan di surga itu berbeda. Contoh misalnya kayak saya nih kan, mungkin hobinya ada di laut, ya kan, di dalam dasar laut dengan pemandangan yang indah, itu kan hobinya saya misalnya kan. Nah, tetapi saya kan terbatas untuk menikmati itu. Nah, di saat di surga saya itu bebas, istilahnya bernapas di dalam air itu bisa, tidak ada lagi hambatan untuk bernapas di dalam air, dan tidak ada lagi hambatan untuk kita melayang-layang di angkasa. Itulah surga. Jadi kita bisa menyelam dasar laut yang kita senangi. Apapun yang menjadi kesenangan kita yang di muka bumi ini kita rasakan, di akhirat juga akan terpenuhi. Maksud saya di surga ya, akan pasti terpenuhi. Pasti Pak. Di surga pasti terpenuhi apa yang menjadi kesenangan kita yang di muka bumi ini yang tidak tercapai. Di surga niscaya pasti dan pasti tercapai. Kalau kita masuk surga tadi, pasti tercapai Pak. Saya pastikan itu. Karena ada janji Allah. Apa bunyi janji Allah? Innallah apa? Maksudnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Itu janji Allah itu. Saya lupa dalilnya itu ayat berapa saya lupa. Tapi kalau mau ditampilkan boleh juga, tapi bukan jual beli dalil kata Pak Edo itu. Itu saya bagus juga itu. Tapi di Al-Quran jelas. Jadi sekali lagi saya katakan, apapun yang menjadi harapan kita di dunia ini yang belum tercapai, di akhirat pasti tercapai. Karena apa? Di dunia ini kita tidak pernah akan tercapai apa yang menjadi harapan kita. Tidak akan pernah. Kalau ada manusia mengatakan, oh harapan saya sudah tercapai, pendusta dia, pembohong besar. Keinginannya semua tercapai. Katanya misalnya kan, itu pembohong besar. Nggak ada manusia di muka bumi ini bisa tercapai keinginan, harapan dia, seluruhnya tercapai, itu tidak mungkin. Pasti ada salah satu kesenangannya tidak tercapai, keinginannya atau apa saja, pasti ada yang tidak tercapai.
pasti itu, Pak. Itulah di kehidupan di dunia. Tapi kalau sudah kehidupan akhirat, semuanya tercapai. Bisa dipahami? Silakan ditanggapi. Ya, ini ya Pak. Saya sih belum melihat hal yang, karena tadi Bapak membedakan ukuran kenikmatan di surga yang sifatnya rohaniah. Tetapi kenikmatan jasmani kenapa bisa sama dengan di dunia? Gitu. Kan hanya di jasmani di sana itu lebih lebih banyak lah, misalnya begitu, lebih banyak, lebih lama dan sebagainya. Nah, dan itu sifatnya jadi sangat ini ya, kan keinginan itu sangat subjektif ya. Tadi teman saya itu Albulana sudah mempertanyakan itu. Gini Pak, saya mencoba untuk mencoba memberikan pemikiran kritis Pak ya, bukan untuk, saya nggak mau framing, tapi intinya jika diparalelkan atau bukan diparalelkan ya, ketika kami mempelajari surga di sisi kekristenan, surga itu berbeda dengan dunia yang jelas. Ya, berbeda dengan dunia. Karena surga itu memiliki esensi yang lebih tinggi daripada dunia ini. Ya, memang surga berbicara tempat, surga berbicara rumah, tapi surga itu ternyata juga bagian dari diri Allah ya, diri Allah kami gitu. Nah, jadi ketika kami di surga nanti, kenikmatan yang diberikan itu bukan kenikmatan yang sifatnya duniawi. Meskipun nanti pada akhir zaman itu ada penggenapan kerajaan 1000 tahun damai, di situ Allah memerintah, dan memang ada dunia yang memang seperti yang kita tempati saat ini, tapi dunia atau bumi yang sudah dipulihkan, dan ada langit yang baru, mungkin itu bicara tentang kondisi angkasa, alam semesta gitu ya, yang sudah dipulihkan, dan antara bumi dan surga ini bisa terhubung lah ya, meskipun tidak menjadi satu tempat. Nah, jadi Tuhan kami tidak pernah mengajarkan bahwa hal-hal yang bersifat kedagingan ini menjadi pusat kodrat manusia. Karena kedagingan yang saat ini kita alami itu kedagingan yang sudah rusak. Manusia sudah kehilangan esensi kedagingan yang semula. Dan terkait esensi kedagingan yang semula itu, ternyata Pak, seks itu bukan dianggap sebagai kenikmatan, tapi sebagai satu tanggung jawab. Nah, jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu bicara tentang pemulihan kodrat manusia menuju ke kodrat yang sesungguhnya. Manusia itu kudus, tidak bercacat celah. Nah, seperti apa kondisi kedagingan kita pada saat dibangkitkan nanti? Tubuh ya, maaf. Nah itu nanti setelah kami dimuliakan sama seperti Kristus, sudah dimuliakan. Nah itu masih disamarkan. Baru nanti ketika bertemu muka dengan muka ya, ada ayat yang mengatakan itu baru jelas kondisinya seperti apa. Tapi dikatakan memang kami akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu bersifat roh gitu ya. Artinya ternyata ada esensi yang lebih tinggi dari sekedar tubuh. Meskipun manusia ini memiliki tubuh, ada esensi rohaniah. Dan ternyata ini yang akan mendominasi kehidupan kami setelah mati nanti. Kami belum tahu seperti apa, tetapi esensi roh itu jelas lebih tinggi daripada esensi duniawi, jasmani, dan jenisnya. Nah ini meskipun ini sering dipelintir gitu ya oleh sejumlah polemikus muslim yang ilmunya kurang, nggak seperti pada ini.
Mereka memelintir, wah di surga Kristen nanti cuma memuji-muji Tuhan, ada kata cumanya. Wah di surga Kristen nanti cuma jadi jongos. Nah, seperti itu. Wah di surga Kristen begini. Dalam hati saya, ini orang merendahkan esensi yang lebih tinggi daripada esensi duniawi. Jadi kesimpulannya gini Pak, di dalam pemahaman kami ya terkait kekristenan, surga itu bukan bicara tentang, bukan berpusat kepada ukuran yang, ya kata Pak Munir mengatakan, maaf Pak Munir mengatakan logis loh. Menurut kami, esensi ilahi, esensi rohaniyah yang logis itu bukan rohaniyah atau ilah, tetapi itu duniawiyah gitu Pak. Jadi di dalam iman Kristen dan Kristen itu esensi ilahi itu jauh melampaui esensi manusia. Jadi memang tidak bisa dilogikakan, itu menjadi satu misteri ilahi, tetapi inti dari iman Kristen itu keselamatan itu bukan menghindari neraka, bukan masalah dosanya diampuni, bim salah bim diampuni, oh tidak, bukan masalah perbuatan, bukan, tetapi masalah bagaimana Allah sebagai pemilik manusia menarik kembali manusia datang kepadanya dan memulihkan kondisinya seperti kondisi mula-mula, kudus dan tidak bercacat celah. Bukan cuma masalah menghindari neraka, tidak. Jadi ditakut-takuti nanti kamu masuk neraka. Oh tidak, bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan neraka itu untuk manusia. Meskipun sebagian manusia menolak keselamatan itu dan memilih untuk hidup bersama si penguasa alam maut itu, yaitu si iblis itu. Jadi gitu Pak, kembali ke masalah surga tadi. Tidak ada kenikmatan yang sifatnya daging. Karena ada esensi kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan daging, yaitu kenikmatan yang sifatnya rohaniah. Dan itu tidak bisa disepelekan karena itu adalah esensi tertinggi dari Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta memberikan esensi rohaniah yang jauh melebihi esensi jasmaniah. Kenikmatan ya, maksudnya esensi kenikmatan. Itu sih Pak Dani. Makanya tadi saya mengatakan, ada nggak Pak hal-hal yang sifatnya lebih esensi nih kenikmatan itu, daging atau rohani? Pak Doni mengatakan iya. Tapi oke lah, saya terima itu ya, meskipun saya tidak setuju. Gitu. Buat kami, daging ini nanti akan diubahkan dan tidak ada lagi gambaran daging yang seperti yang sudah rusak ini Pak. Ini kan sudah rusak kita. Itu sih Pak Dani. Jadi begini Pak Edo, yang namanya rohani itu bukan berarti kita, menurut saya ya, di Islam itu bukan hanya ta'abbud ilallah, hanya beribadah kepada Allah, bukan. Contoh, ini simpel sekali untuk anak-anak saya lah. Dia misalnya senang main game, itu kan kerohanian dia juga. Kesenangan rohani itu, main game misalnya. Atau kesenangannya yang saya katakan tadi, melihat pemandangan di dasar laut, itu kan kerohanian itu. Itu rohani kita yang merasakan nikmat. Bukan kedagingan yang mengarah kepada nafsu birahi. Kan tidak juga. Atau kita suka melayang-layang di udara, terbang sana, terbang sini, bisa melihat dengan pemandangan yang luas. Itu juga menyangkut masalah kerohanian. Nah, cuman di dalam Islam itu ada beda. Kerohanian ta'abbud ilallah, Islam rohani yang beribadah kepada Allah, dan rohani dalam jiwa kita ini yang seperti tadi yang saya ceritakan, itu juga bagian daripada rohani. Apakah fisik? Kalau kita mau menyelam di lautan yang indah pemandangannya, kemudian kita melayang-layang di angkasa dengan bebas terbang, mungkin kita hanya bersifat dalam hayalan saja kan, tapi kita tidak mungkin kita bisa terbang. Nah, tetapi itu merupakan hayalan, sementara burung-burung juga bisa terbang.
dengan leluasa ada yang melihat alam. Paling-paling kita menggunakan apa namanya? Ya saya lupa itu. Pesawat yang bisa terbang pakai remote itu. Kan indah. Kita hanya bisa melihat dari kamera itu saja. Tetapi tidak langsung kita menikmatinya. Namun di surga kita langsung tidak lagi menggunakan peralatan dan tidak berlaku lagi di surga. HP, internet nggak berlaku, pesawat sudah nggak ada, nggak dipentingkan lagi. Apa yang kita butuhkan sudah kita bisa langsung menikmatinya. Jadi itulah yang dikatakan nikmatnya di rohani kita. Tapi Pak Dani, aku jadi bertanya-tanya Pak Dani. Tadi Pak Dani bilang apa yang dilarang di bumi di surga boleh. Sementara yang boleh di bumi kok di surga nggak boleh. Oh, siapa bilang? Contoh. Mana ada? Jangan dibolak-balik. Pesawat di sana nggak ada lagi Pak Dani bilang. Padahal di bumi kan naik pesawat boleh. Di surga kok nggak bisa naik pesawat Pak Dani? Untuk apa lagi pesawat, kita sudah bisa terbang kok. Oh iya. Kita sudah bisa melayang-layang. Apapun yang keinginan kita ada. Oh saya mau pengen pesawat. Bisa ada. Berarti di sana nggak ada tempat tidur, semua terbang. Kita tuh bebas kemauan kita Bang Erben. Bang Erben. Oh, tapi kan gini, kalau bebas kemauan kita, kalau saya mau naik pesawat, kan di bumi aja boleh, apalagi di surga boleh dong. Iya, bisa. Oh, bisa ya. Bisa, apa yang mau kita inginkan itu yang di bumi ini, di dunia ini, semuanya bisa. Contohnya begini simpelnya ya. Jadi, sebentar dulu, saya cerita, ini cerita nyata ya. Sebentar, supaya Pak Dani sekaligus jawab Pak. Boleh? Ya, ini sekaligus jawab. Maksudku supaya jangan kelupaan aku. Berarti nanti di surga itu Allah jadi pelayan manusia Pak, karena manusia kan di sana nanti kan ada berapa miliar ya, mulai dari Adam sampai kita ini mungkin udah ada 100 miliar lah masuk. Terus nanti yang satu mau ini, nanti dia layani oleh Allah. Nanti mau ini loh. Berarti kerjanya Allah itu nanti layani semua orang kayak gitu. Maka bukan Allah yang melayani kita. Terus siapa yang melayani? Makanya ada bidadari dan bidadara. Oh. Itulah fungsinya bidadari dan bidadara. Makanya saya katakan dari awal, bidadari ataupun bidadara yang disiapkan oleh Allah makhluk ini yang sama dengan kita, diciptakan oleh Allah lebih, bukan sama ya, tapi melebihi daripada manusia, itu dipersiapkan oleh Allah kepada manusia yang manusia-manusia yang masuk ke alam surga. Dipersiapkan oleh Allah. Yang melayani kita luar dalam, saya katakan dari tadi. Jadi nggak perlu lagi kita apa-apa. Dia siap melayani kita. Misalnya 72 bidadari. Bukan cuma melayani seks, tidak. Dia mau melayani apa? Oh, wahai bidadariku misalnya. Ini saya mau minum, ambilkan ini. Ah, itu semuanya dilayani. Pak bilang apa ada. Pak Dani bilang ada bidadara ya? Ada bidadara ya? Ada Pak, bidadari dan bidadara. Kalau gitu ya, misalnya istri saya ketemu istri saya di surga ya. Istri saya terus dia sama bidadara gimana Pak? Adakah saya tidak punya sifat cemburu, sifat iri? Karena nggak istri masalah, saya. Nanti. Oh, nggak masalah. Oke. Iya, saya paham. Di dalam surga, sifat iri, sifat dendam, sifat benci itu sudah dicabut oleh Allah. Sifat nafsu itu dicabut Allah atau tidak, Pak? Nafsu tidak. Yang di dalam Al-Quran itu ada mengatakan, coba nanti kita bisa cari di ayat Al-Quran itu. Jadi kita di surga itu ada sifat bencinya kita sudah dicabut oleh Allah. Apa yang lebih dominan di Al-Quran itu bukan sifat benci, namanya apa ya? Saya lupa sih. Sifat iri kalau salah ya. Iri dengki gitu. Pak Dani, bidadara itu penjelasannya di mana ya Pak? Ya hadis Pak. Oh hadis ya ada. Lalu apa Pak ya? Nah, saya belum tahu juga. Nggak apa saya. Tapi teman-teman biasanya sering mengungkapkan itu ada bidadari dan bidadara itu untuk perempuan. Menurut saya nggak ada sih. Tapi nggak tahu ya kalau ya ini Pak.